Ya Allah, ada apa denganku? Kenapa Engkau tidak membantuku? 1 hari telah berlalu dan aku belum menemukan apapun. Pencarianku sudah kembali ke titik awal. Tolong bantu aku, Tuhan. Tanda ini tidak hanya ada di tanganku, tapi juga di hatiku. Sudah kuhabiskan seumur hidupku mencari jawaban pertanyaan ini. Pencarian yang telah membawaku dari New York sampai ke India. Aku pasti akan menemukan jawabannya. Siapa ayahku yang belum pernah kutemui hingga kini? Siapa ayahku? Ibu Imran keterlaluan. Ibu Imran benar-benar sangat jahat. Itu hanya sebuah label. Dia telah membuat keributan hanya karena satu label harga. Dia hanya mencari-cari alasan hanya untuk menyinggung kami. Jika dia menatapmu, matanya sangat berbahaya. Pohon pun bisa layu kalau dia yang menatapnya. Ayah, ibu, paman menundukkan kepala di depannya. Tapi kenapa? Kenapa, kakak? Kenapa kami yang harus mengalah? Yang tidak fleksibel akan patah, baik manusia ataupun hubungan. Dan kami ada di pihak wanita. Kita di pihak wanita, Rashid. Ibarat kata pepatah, kehormatan kita seraput cermin, Rashid. Jika pecah, bisa sangat menyakitkan. Kau harus tahu dan mengerti tentang itu. Kenapa Ayan tidak bisa juga memahami ini? Kejadian besar yang terjadi kemarin karena kesalahannya, Rashid. Kakak, sebenarnya masalahnya... Ada batasan sikap dan tanggung jawab. Apa Ayan tidak tahu jika hadiah yang diberikan berikut label harganya adalah penghinaan bagi yang menerimanya? Bagaimana dia bisa begitu tidak bertanggung jawab? Kakak, dia pasti akan memahami semuanya. Lagi pula dia masih kecil. Dia bukan anak kecil lagi, Rashid. Entah sampai kapan dia bisa meninggalkan sifat kekanakannya. Dia itu sudah waktunya untuk menikah. Dia juga tidak ke kantor atau mulai bisa bekerja dan belajar sopan santun, berbicara kepada orang yang lebih tua. Aku sangat menyesal, Rashid. Aku menyesal. Bagaimana seseorang bisa begitu kekanakan dan tidak bertanggung jawab setelah tumbuh besar di rumah kita dan tidak mempedulikan siapapun di dunia ini. Kakak, darahku benar-benar mendidih. Jika ada yang berkata sesuatu tentang Nikat, dan Bibi Hasina tidak henti-hentinya menghina Nikat. Dia menghina karena kulit gelapnya. Kakak, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Hanya karena kita dari pihak perempuan bukan artinya kita terus mengalah. Kau baru saja bilang Nikat menyukai laki-laki itu, bukan? Kalau begitu bersabarlah. Setelah mendengarkan hinaan itu, jika seorang kakak tidak bisa membuat adiknya tersenyum, maka kesepakatan itu tidaklah buruk. Dan kita sedang membicarakan kebahagiaan Nikat untuk selamanya. Saat kau melihatnya bahagia, sisanya akan tampak tidak penting. Ini bukan masalah kecil, Rashid. Kau tidak tahu. Ada yang lebih berharga lagi dari kehormatanku, Rashid. Itu sebabnya aku cemas. Mungkin suatu hari, karena dari tingkah anakmu Ayan, kehormatan diriku dan rumah ini akan dipertaruhkan. Apa maksud kakak? Ya, aku setuju Ayan memang masih kekanakan, tapi dia tidak akan melakukan apapun yang merusak kehormatan keluarga kita. Aku kenal dia. Dia itu putraku. Itu yang kucemaskan. Karena seorang anak biasanya mirip dengan perilaku orang tuanya.
Yang kukatakan tadi tentang Ayan berlaku juga untukmu, Rashid, dan tidak terkecuali. Semoga saja kau tidak akan membuat keluarga kakak Hasina tahu tentang hubunganmu dengan wanita yang bernama Dilsa. Dan di depannya, tidak boleh ada yang menyebutkan tentang mereka. Jika seseorang tidak ingin kehormatannya ternoda, maka dia harus menjauh dari yang namanya aib. Aku tidak pernah bertemu mereka. Mungkin bukan kau yang bertemu dengan mereka. Akan tetapi, Ayan, apa bisa kau katakan dengan yakin bahwa Ayan tidak bertemu dengan mereka? Ayan pasti akan sangat paham bahwa dia dilarang bertemu dengan mereka. Kakak percayalah, Ayan tidak menjaga hubungan dengan mereka. Jika tidak bertemu kakak 1 hari saja, hidupku seolah-olah telah berakhir. Tidak ada lagi di dunia ini yang bisa memahamiku. Kau tidak perlu sentimental begitu. Pulang dan mulailah persiapan.